Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang di sini Allah memandang dengan pandangan rahmat-Nya, di mana pandangan tersebut apabila mengenai seorang dari hambanya yang dahulu jauh didekatkan oleh Allah, yang dahulu syaqi, celaka, dibuat sa'id menjadi hamba yang bakal bahagia, yang dahulu hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, yang niatnya enggak lurus diluruskan oleh Allah, yang amalnya enggak soleh disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada pandangan Allah di majlis yang di situ penuh dengan zikrullah dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pandangan rahmat tersebut tidaklah bertuju pada zahir seorang manusia, karena Allah tidaklah memandang baju seseorang, kofiah seseorang, serban seseorang, tapi yang dipandang adalah hati, yang dipandang adalah kalbu, yang dipandang adalah batin kita. Maka itu mari dalam majelis yang mulia ini kita bersihkan hati kita, kita sucikan jiwa kita, kita perbaiki akhlak kita, agar kita tidak keluar dari majelis kecuali kita penuh dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan rahmat tersebut pastilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan curahkan kepada seorang pemuda yang hatinya penuh dengan ta'zim, keagungan kepada Allah dan kecintaan kepada kekasihnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati tersebut adalah hati yang tawadhu, hati yang enggak kenal sombong, hati yang enggak merasa lebih mulia daripada temannya dan saudaranya. Dengannya insya Allah hati itulah yang menjadi sasaran turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya hati yang penuh dengan penyakitnya, penuh dengan kesombongannya, penuh dengan iri dan dengkinya adalah hati yang tak akan pernah terjamah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya suatu saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di majlis, beliau duduk di masjid, seorang yang hadir, seorang yang masuk ke masjid tersebut adalah seseorang yang dipandang soleh, dipandang ahli ibadah, dipandang alim, hingga seorang sahabat beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alangkah solehnya sahabatmu tersebut, alangkah baiknya hamba Allah tersebut, tidaklah azan dikumandangkan kecuali orang tersebut hadir. Tidaklah semua para jamaah di masjid pulang kecuali beliau masih beribadah sholat di masjid tersebut maupun zikir kepada Allah. Aku lihat sahabat tersebut, hamba Allah ini adalah hamba yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah." Maka Rasul SAW beliau bersabda, "Wahai sahabatku, ketahuilah kalau itu adalah kau menilainya, aku menilai bahwa orang tersebut adalah orang yang dipermainkan syaitan. Ra'aitu fi wajhi, aku lihat dalam wajahnya safa'ah min safa'ati syaitan. Aku lihat ada bekas corengan di wajah orang tersebut, bahkan ada bekas tamparannya syaitan. Suatu bukti bahwa orang ini, hamba ini adalah budaknya syaitan." Sahabat pun takjub, "Ya Rasulullah, ini orang ahli ibadah, ini orang alim, ini orang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Apakah dia adalah budaknya syaitan?" Maka Rasul mengatakan, "Katakan kepada dia untuk datang kepadaku." Maka dipanggillah seorang hamba Allah tersebut, didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, "Wahai pemuda,
Inni ra'aitu min wajhika safa'ah min syafa'ati syaitan. Wahai pemuda yang hadir di majlis ini, aku lihat di wajahmu ada bekas corengan dan tamparan syaitan. Kau datang ke sini enggak justru membawa rahmat, tapi justru membawa kebahagiaan buat syaitan. Maka sang hamba tersebut berkata, apa yang aku perbuat ya Habibullah? Apa yang aku perbuat ya Rasulullah? Apa yang aku perbuat ya Nabi Allah? Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku tanya dan katakanlah yang jujur dari hatimu. Ketika kau masuk majelis ini, ada enggak di perasaan dalam hatimu yang mengatakan bahwa akulah orang yang paling alim, yang paling soleh di majelis ini? Ada enggak perasaan di hatimu tadi ketika masuk majelis, aku iki lho wong paling apik, aku ini lho paling alim, aku ini lho sing paling soleh, paling ahli ibadah? Bukankah itu yang terlintas dalam hatimu? Iya ya Rasulullah, itu tadi yang terlintas. Makanya aku lihat engkau adalah budak syaitan. Kau dipermainkan oleh syaitan. Ketika sifat itu ada, kita masuk ke dalam suatu majelis, kita akan terlewati dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau selalu mengingatkan kepada yang hadir di majelis beliau, yang hadir, kalau mau masuk majelis, sombongnya, dengkinya, irinya, semua penyakit-penyakit hati jangan ikut dibawa masuk ke majelis. Kenapa? Karena majelis ini hujanan rahmat Allah. Penuh wadah kita dari rahmat Allah apabila kosong dari segala penyakit hati. Maka itu kata beliau, apabila kau hadir di majelisku ini, kau hadir di majelis Rasulullah SAW, kau hadir di majelis solawat kepada baginda Muhammad, kau hadir dalam suatu majelis yang membuat bangga Rasulullah SAW, dalam keadaan hatimu, wadahmu itu kosong, bersih daripada sifat penyakit hati, lama la'tu qalbahu, kata beliau, aku penuhi hatimu dengan rahmat Allah, dengan nafahat Allah, dengan ilmu dan hikmah. Tapi apabila kau datang penuh hatimu, penuh wadahmu dengan kebencian, dengan kesombongan, dengan segala penuh daripada segala penuh penyakit hati, mau taruh di mana rahmat Allah tersebut? Mau diletakkan di mana hikmah tersebut? Maka fal'iyadzu billah, keluar dari majlis habaan manthura, enggak dapat apa-apa, yang dapat na'udzubillah mek kesel tok, oleh mek konvoi tok, oleh mek jerat-jerit tok. Tapi enggak mendapat apa-apa dari rahmat yang Allah turunkan, yang pasti di majelis yang kita hadiri di malam yang mulia ini. Semoga taklah satu pun di antara kita yang hadir kecuali hatinya penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan hikmah dari Allah, penuh dengan nafahat dari Allah, kucuran pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka buah majelis itu, ketika hadir kita bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad, membuahkan akhlak yang mulia. Itu hati kalau bersih, pasti tangannya ikut bersih, mulutnya ikut bersih, telinganya ikut bersih, matanya pun ikut bersih. Gak akan mau lisannya ngerasani orang, menyaci maki orang, berbohong kepada orang. Gak mau lagi telinganya mendengar lagu-lagu na'udzubillah yang membuat lalai dari Allah. Enggak juga lagi matanya mau memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau memandang saudaranya dengan pandangan yang meremehkan. Enggak akan melangkah kakinya ke tempat yang di situ tidak ada ridha Allah. Tidak akan berbuat dari tangannya yang kecuali itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, itulah yang menjadi target kita, agar sholawat kepada Nabi Muhammad membuahkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Sebab Nabi Muhammad beliau bersabda dalam hadisnya, ada dua hadis, konteksnya sama tapi beda natijah atau buahnya. Rasul mengatakan, aula bi yaumal qiyamah aktsarukum minni sholatan. Orang yang paling berhak untuk dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling banyak lisannya melantunkan sholawat kepada Rasulullah. Mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapat kedekatan denganku, kata Nabi Muhammad.
Tapi dalam konteks hadis yang lain, Rasul mengatakan aula bi yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling berhak untuk bersanding denganku kelak nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling baik tata keramanya adalah orang yang paling berhak untuk berdekatan denganku nanti di hari kiamat. Ulama berkata, bagaimana untuk menggabung dua hadis ini? Yang satu mengatakan yang paling berhak yang paling banyak sholat. Yang satu mengatakan yang paling berhak yang paling baik akhlaknya. Maka kata ulama, ini hadis intinya satu. Tidak ada lain, orang yang paling banyak sholawat, mereka pasti orang yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita cuma sholawat tapi akhlak gak berubah, perlu dipertanyakan sholawatnya nih. Niki sing diwaca sholawat nopo? Sholawat Nabi nopo sholawat usriyah niki? Nih, sholawat gawe ngusir. Sholawat yang gak manfaat, yaitu sholawat yang gak diikuti dengan akhlak yang mulia. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka itu hadirin para pemuda Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan Nabi, maka kita pula harus bangga dengan akhlak Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Enggak ada barometer akhlak yang mulia kecuali sumbernya ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita mau tahu ini akhlak ini baik apa tidak, rujuk kembali kepada adat atau akhlak Nabi Muhammad. Kalau itu yang dilakukan Rasul, itulah akhlak yang mulia. Kalau itu yang dibiasakan Nabi, itulah akhlak yang mulia. Akhlak yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak ada setelah amalan yang wajib yang dicintai oleh Allah seperti akhlak yang mulia. Hingga Rasul mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusnil khuluq thawabas shaimil qaim. Sesungguhnya orang mukmin setelah melakukan hal yang wajib, sholat, puasa dan lain-lainnya, bisa menggapai kedudukan yang tinggi sampai derajatnya orang ahli ibadah puasa, ahli bangun malam, dilewati oleh mereka karena punya akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini bisa mengangkat kedudukan seorang itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada orang ahli puasa maupun orang ahli sholat. Maka itu dengan kita bersolawat, kita tanamkan ke hati kita agar kita bisa selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Pahala orang yang akhlaknya baik, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Nanti di timbangan seorang mukmin tidak ada timbangan yang berat yang mampu menyelamatkan seseorang kelak di yaumil mizan selain kewajiban adalah kita mempunyai akhlak yang mulia. Maka jangan sampai kita pakai baju putih, kadang nggawe surban, tapi kita nggak bisa menjaga lisan kita. Khususnya para pemuda, setelah mereka hadir di majelis ini, ya dijaga akhlaki. Nih, kadang-kadang masya Allah, STMJ, solawat terus, maksiat jalan. Solawatan nggih masya Allah khusyuk, isfa' lanane yo jerit-jerit. Tapi nek mulai yo gendaan yo berangkat. Lho kadang bingung kula. Nggih, nek wangsul saking Ar-Ridwan kadang-kadang delok sepeda motoran lanang wedok ambek ngomong-ngomongan, lho iki opo iki rek? Mari delok konser apa solawatan iki? Mari delok solawatan, mari hadir solawatan, napa mari delok konser? Kalau ape solawatan ya dijogo akhlaki. Khususnya hak baju yang kita pakai, napa maneh nggih jakete Majelis Taklim Ar-Ridwan nggih dijogo. Akhlaknya yang mulia, tutur katanya yang baik, jangan anarkis, jangan arogan. Kita nggak pernah diajarkan di majelis kita ini untuk berbuat sombong, untuk kasar dalam berakhlak, tapi kita diajarkan untuk selalu lemah lembut, diajarkan mempunyai akhlak yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kebanyakan orang yang masuk surga adalah orang yang akhlaknya baik.
su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Kanjeng Nabi kula tanglet nggih. Kebanyakan penghuni swarga niku sinten Kanjeng Nabi? Golongan apa? Suku apa? Siapa mereka? Rasul menjawab bahwa sesungguhnya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah, golongan orang yang takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan orang-orang yang akhlaknya mulia. Akhlak mulia dengan orang tuanya, mboten nate gentak, nek ngomong alus, enggak pernah membangkang kepada orang tuanya. Orang yang tua dihargai. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, laisa minna man lam yuwaqqir kibarona wa la yarham sigharona. Bukan golongan kita, duduk golongane Kanjeng Nabi, senes golongane Rasul SAW, bukan golongan majelis taklim ar-ridwan. Kalau apabila dia tidak bisa menghargai orang yang lebih tua, kalau dia nggak bisa menghargai orang-orang yang umurnya tua, bahkan Rasul mengatakan 3 golongan la yastakhifu bihim illa munafik, 3 golongan yang dimana apabila orang tidak menghargai mereka maka orang itu munafik. Salah satunya dzi syaibatil muslim, yaitu orang-orang tua yang tidak dihargai, niscaya bukanlah dia orang yang mukmin. Niki menghargai dengan kita kadang-kadang mendahulukan duduk mereka di depan. Nggih, ojo wong kadang wong tua dipepet. Tuh, Sayyidina Ali niku lho. Dalam riwayat disebutkan Kanjeng Sayyidina Ali niku mboten nate telat salat mbek Kanjeng Nabi. Maka suatu saat Rasulullah ketika assalamualaikum, Sayyidina Ali berdiri masbuk. Ketika Rasulullah Ali berdiri masbuk, bingung. Kanjeng Nabi niku bingung. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib telat salat. Nek imam teng langgare sampean, ndelok sampean sembahyang kok bingung, dungaren sembahyang jamaah. Nih. Tapi niki Kanjeng Nabi bingung, Sayyidina Ali telat salat. Likulli syai'in safwah wa safwatu shalah takbiratul ulama al imam. Semua yang namanya salat, setiap sesuatu itu ada intinya. Intinya salat adalah takbiratul ihram. Maka sahabat niku enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kalau sampai ada di zaman para tabi'in seorang yang ketinggalan takbiratul ihram diparani nang omahe. Napa? A'dhamallahu ajrak wa ahsanallahu azzak wa ghafarallahu limaitikum. Napa? Takziah. Lho napa ketasih? Napa musibah ketinggalan takbiratul ihram bi imam. Wa in fata alaihil jamaah, kalau apabila ketinggalan jamaah bukan takbiratul ihram, jamaah, maka ditakziahi 3 hari 3 malam. Ditahlili omahe niki. Napa ketinggalan jamaah? Lah lek krebet niki sing gak sembahyang subuh diapakno iki. Dipendeme pisan mari nggih. Maka Sayyidina Ali ini telat salat. Bingung Kanjeng Nabi, lho kok iso Sayyidina Ali telat? Setelah selesai dipanggil, Ali datang. Ma akharaka anis shalah? Apa yang membuat kau terlambat? Ya Rasulullah, tadi itu saya mau berangkat dan alhamdulillah enggak telat. Tapi ketika masuk di kampung tersebut ada orang tua Yahudi, bukan Muslim. Dia jalan di satu tempat, dia pelan-pelan sambil berpegangan dari rumah tersebut. Takut jatuh, takut terpeleset. Nah, Sayyidina Ali mau sholat. Beliau itu Sayyidina Ali mau melewati. Nih, nek model kula lan sampai nak les langsung ya. Nyun sewu. Nggih rek titik ae. Nih. Nek sebarang kadang-kadang imame masjid di pinggir numpak sepeda motor ya diblayer reng minggir Pak. Ayo. Repot niki akhlake gak karu-karuan niki nggih. Lha niki beliau mengatakan ndak berani mau ngomong minggir itu lho nggak berani. Beliau jalan pelan-pelan sambil nggih gregetan, ya Allah, ketinggalan sholat jamaah, ya Allah, ketinggalan. Ketika napa Yahudi tadi keluar dari gang tersebut, baru beliau jalan menuju masjid dan akhirnya agak telat sedikit sholatnya. Rasulullah mengatakan, Masya Allah, ya wis memang karena ini aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ini jamaah majelis taklim maulid ar-ridwan harus mempunyai satu niat bahwa kalau kita sudah hadir majelis, kita menjadi santrinya majelis,
Zaman dulu itu gak ono pondok. Pondok itu baru. Orang jadi ulama ya karena majelis. Kalau kita lihat para ulama dahulu, mana ada bahwa beliau dulu mondok di pondok pesantren 4 tahun. Pondok niku anyar. Bahkan di Hadramut pondok itu baru ada di zaman Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid. Sebelumnya nggak ada pondok pesantren. Terus loh Beb, lah gimana mereka jadi ulama? Mereka jadi ulama hadir majelis taklim. Tapi istiqomah, gak tahu telat, gerimis titik gak prei. Nggih. Dan iki lara-ara kadang-kadang kadoan titik kerebet rek Habib iki golek nggen wado sing ciduk-ciduk po nggih. Lah niki wis males ngaji. Kemudian nggih kadang-kadang nggih ndelok-ndelok sing ngundang sapa sih iku? Oh iku, wah iki enak berkatane mesti rada bondo iku. Nggih. Nah niki sing paling akeh niki. Masyaallah lek sing ngundang wong sugih istiqomah hadire, gak ono sing telat. Nggih. Tapi kalau sudah lah niki ilmu didapati melalui majelis-majelis seperti ini. Maka itu para pemuda hadiri majelis-majelis taklim manapun, hadiri majelis-majelis maulid manapun, khususnya istiqomahlah di dalam majelis taklim Ar-Ridwan yang insya Allah membawa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, membuahkan akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq, kata Nabi Muhammad. Kebaikan ada pada mana? Akhlak yang mulia. Monggo tunjukkan kalau yang sudah hadir di majelis ini, ambek wong tuane ngregani. Semua orang tua yang ada di kotanya, yang ada di desanya, yang ada di kampungnya dihargai. Jangan kadang-kadang kita merasa punya lebih ilmu, kita kadang-kadang lebih istiqomah hadir majelis taklim, kemudian kita merasa lebih mulia. Tidak. Rasul mengatakan bukan golonganku yang tidak menghargai orang yang lebih tua, dan yang tua yang tidak mencintai orang-orang yang lebih muda. Itu bukan golongan Nabi Muhammad. Kalau sudah bukan golongan Nabi, mau jadi golongan siapa? Mau mendapatkan syafaat dari siapa? Akan berharap kepada siapa selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mending nggih, kula lan sampean sedaya niki mending ilmu pas-pasan wis gak apa-apa, sing penting salate gak keliru, posone gak batal, tapi duwe akhlak. Daripada ilmune masyaallah wa ulumuhu ka amsalil buhuri talatomat wa a'maluhu fi jambiha ka gutrati, kata Imam Haddad. Sing jenenge ilmu kayak laut, ombak ini ku masya Allah ilmune, tapi amale netes tok, tes, wis ngono netesnya bentahun sepisan, tes ngono tok. Apa untungnya kalau kita punya ilmu, kita ahli ibadah, tapi kita nggak punya akhlak? Maka itu Sayyidina Fudail bin Iyad beliau berkata, la an yashabani fajirun husnul khuluq khairun au ahabbu ilayya min an yashabani salihun abidun sa'akhuluku. Nek aku dikongkon milih duwe jamaah, duwe santri sing preman, nek basa kasare bajingan, tapi akhlake masya Allah, ngregani mbek gurune, ngregani mbek wong tuane, tapi rada mbethik titik. Niku luwih tak cintai, luwih tak senengi daripada ahli ibadah, duwe ilmu tapi akhlake gak karu-karuan. Jadi mending, kata beliau, saya punya murid itu rodok preman titik, tapi akhlaknya baik, daripada yang ahli ibadah tapi nggak punya akhlak. Kata beliau, kenapa? Nggak ada baiknya. Seseorang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, berarti ilmunya itu sekedar surah, gambarannya tok, casingnya tok api, jerone bobrok kabeh gak karu-karuan. Nih handphone nih lho, yang baik apa tidak melendi? Bentuknya ngarep wapi tapi jerone bobrok, ambek sing bentuknya biasa gak pati api tapi masya Allah dalamnya bagus dan awet. Kan kita akan pilih ya mending sing gak pati api tapi awet, gak bikin repot, bisa dipakai. Lah daripada wapi bentuknya tok tapi lek beri telepon det pedot gagal kabeh wis tujuane wis. Nggih. Nah itu kata ulama apa? Bahwa sesungguhnya wal'udu ya, lau lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nasu bainal udi wal hatobi. Panjenengan sakit bedakno napa mboten? Kayu bakar ambek kayu gahru. Ngertos kayu gahru enggak? Kayu gahru niku kayu lek sing diobong wangi niku. Niku regane nek sing paling apik sak kilone 50 juta. Sak meneh tok, Pak, 50 juta. Tapi lek kayu bakar sak truk 1 juta. Sak truk 1 juta niku kayu bakar.
Nek didelok padha kayune. Tapi bedane napa? Nek diobong. Nek wis ngomong. Nek wis bermuamalah, padha Pak, casingnya padha. Seseorang laki-laki dengan laki-laki. Yang membedakan apa? Yang satu begitu ngomong kewasar. Ketika berbuat ngelarakno ati. Tapi yang satu sama bajunya, sama modelnya, tapi lek ngomong lemah lembut. Atine resik. Kalau berbuat membawa ridho, nggak pernah menyakiti orang, subhanallah. Lah niki kayu gaharu. Nek sing iki mang kayu bakar. Wake tapi gak ono regone. Makanya kita lebih sedikit, tapi kita sedikit tersebut mempunyai bau yang indah, mempunyai akhlak yang mulia. Monggo. Bedakan kofiah putih kita dan baju putih kita dengan orang-orang yang lain dengan akhlak yang mulia. Jangan justru kadang-kadang kopiah putih ini malah justru anarkis. Kopiah putih ini malah justru ngamuan. Dan ini majelis zikir ada seseorang, dua kiai, dua ulama, dua syekh. Niki dibedakan mana majelisnya yang paling baik. Dise majelis sing apik. Majelis A utawi majelis B. Mana yang paling bagus? Napa didelok selawate nak endi? Napa didelok sing mimpin sapa? Napa didelok sing akeh sing hadir sing ndi? Kemudian kedua guru tersebut datang ke seorang syekh kutub daripada wali min auliyaillah. Berkata, "Beb, mana dua majelis ini yang diridhoi oleh Allah? Yang dicintai oleh Rasulullah?" Kata beliau, "Gampang. Ya apa, Beb? Monggo dikasef. Coba dilihat. Ya apa? Dibuka singkap hijabnya. Gak usah hijab-hijaban. Gak usah kasaf-kasafan. Terus jupukno watu ae. Lho gawe apa? Jupukno watu ae wis kene."